Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biskuit, Bincang santai, harian unik, inspiratif, dan terkini. Nah, teman-teman biskuit semua, kali ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang cetar membahana ya, luar biasa nih. Di sini sudah ada Bang Benny. Coba Bang Benny, gimana salamnya ke teman-teman semua? Horas, bah. Keren sekali. Dan ada juga Pok Zaitun. Coba sapa dulu teman-teman semua, Pok Zaitun. Halo. Dan yang terakhir, ini dia. Bapak senior ya, silakan Bang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu kan nih teman-teman siapa saja nih, ada Bang Benny, Pok Zaitun, dan juga Bang Dede. Langsung saja kita mulai ke sesi pertanyaan untuk narasumber kita semua. Yeay. Ya, Kiki, dipersilakan. Jadi di sini kita udah nyiapin ya, Retno, Miftah, 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan nih kepada Abang Po sekalian semua. Siap ya? Untuk yang pertama, pertanyaannya mau ke Bang Benny dulu ya. Kayaknya Bang Benny udah siap nih dari tadi. Udah menunggu-nunggu pertanyaannya. Yang pertama itu, saya mau nanya nih, kapan sih Bang Benny diangkat jadi ASN dan prosesnya bagaimana ya bisa sampai seperti sekarang ini? Oke, terima kasih nih ya untuk pertanyaannya nih ya. Kita saling sharing aja ya di sini ya. Jadi untuk diangkat ASN, kalau saya sih mulai daftar itu sebetulnya dari 2018, tapi mulai itu gagal ya. Jadi langsung di 2019 saya coba lagi, itu sekitar bulan-bulan November dibuka pendaftaran ya. Oktober, November lah ya, sekitar segitu buka pendaftaran. Nah, di situ saya pakai apa ya, kita seperti biasa daftarnya di SSCASN. Di situ kita menginput data yang diminta ya dari administrasi dan lain sebagainya, dan yang paling pasti hati-hati jangan sampai ada yang namanya ngakalin materai, karena ada beberapa teman yang dia ngakalin materai. Jadi setelah materai di surat pernyataan A, setelah difoto, di scan, dicopot, dipindahin ke pernyataan yang lain. Nah, itu hal-hal yang sekecil yang padahal hanya sekedar materai itu sangat mempengaruhi, sehingga itu bisa gagal administrasi. Nah, habis setelah kita mulai di administrasi, kita tes lah tuh bulan Februari tahun 2020. Ya kan, karena itu kan 2019 daftar, 2020 tes SKD. Gitu ya. Nah, di tes SKD ini prosesnya nanti di situ ada ini ya, ada 100 soal dikerjakan dalam 90 menit. Itu kerjainnya sih kalau dari saya pribadi, ngerjainnya dari TKP, lalu TWK, baru ke TIU. Nah, baru setelah itu kita menunggu pengumuman. Nah, baru pas lagi mau masuk ke SKB ya, karena masuk di pola 3 besar ya, peringkat diambil kan peringkat dari formasi. Nah, dari SD yang saya ambil itu formasinya 5, berarti yang diambil peringkat 1 sampai 15. Nah, setelah masuk di SKB 15, dalam prosesnya, baru dah di situ mau SKB, kan COVID ya, di bulan Maret itu ada COVID, itu ada pandemi, ya udah deh mundur. Baru kita tes SKB itu di akhir tahun 2020. Paling kalau untuk proses sih, ya, kalau proses seperti itu. Ini untuk prosesnya dulu kan ya, teman-teman biskuitnya. Saya tertarik banget nih yang tadi Bang Benny bilang, kalau ngerjain soal itu dari TKP, TWK, sama TIU. Itu kenapa sih Bang? Ada alasannya atau emang triknya Bang Benny sendiri kayak gitu? Itu sih strategi ya. Jadi masing-masing orang kan punya strategi ya. Kalau dari strategi saya sih, soal itu nanti kalau dari teman-teman nih, teman-teman penonton biskuit dimanapun berada, saat kalian ikut tes CPNS, itu soal ada 100. Nah, itu mulai soal itu, TWK dulu, baru ke TIU, baru TKP itu di terakhir. Nah, kalau saya ngerjainnya dari TKP dulu. Kenapa demikian gitu ya? Karena TKP itu lebih ke kita kepribadian sih teman-teman. Nah, jadi kepribadian itu lebih
lebih mudah untuk kita jawab. Nah, baru kita main ke TWK. Ya, TWK, wawasan kebangsaan, baru ke TIU. Nah, namun trik yang akhirnya dijalankan biar pas selama 90 menit, kalau dari saya sih ada ketemu soal yang bikin kita mikir, maksudnya bikin kita mikir panjang lah ya, mikir agak lama, itu langsung saya skip. Karena itu sangat-sangat memakan waktu. Jadi kan kita udah belajar, jadi setidaknya ya 50-70% berharapnya soal itu sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ya mirip-mirip lah. Nah, soal-soal itu yang dicari duluan. Karena itu nggak bikin mikir kita panjang ya, itu lebih cepat lah. Nah, sehingga yang kita lewatin dapat kita kerjakan dengan waktu yang ada. Gitu ya, karena kebanyakan orang-orang itu ini ya, ada yang terjebak di TIU sehingga habislah waktunya di TIU. Pas ngerjain TKP udah puyeng karena udah waktunya tinggal dikit. Itu sih makanya kalau saya ngerjain dari TKP baru TWK baru ke TIU. Wah, kayaknya nanti bisa diterapkan teman-teman nih, kan udah pengumuman administrasi ya kalau yang untuk tahun 2021. Ya. Jadi nanti ketika SKD, teman-teman bisa diterapin nih tips dari Bang Beni. Tadi kita udah dengar jawaban dari Bang Beni, sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua, ada Bang Dede Andrian. Bang Dede, gimana nih? Kapan Bang Dede diangkat jadi ASN, terus prosesnya bagaimana? Ada nggak sih yang harus diceritain ke kita semua, ke teman-teman Biskuit? Ya, mungkin teman-teman Biskuit mungkin bisa tahu ya mengenai PNS itu pasti ada beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama itu adalah lolos administrasi dulu, persyaratan administrasinya, kemudian ada tes SKD, dan kemudian tes SKB itu saya mungkin di SKB bisa berbeda-beda ya. Pada saat tes kedua itu bisa berbeda-beda setiap instansi, tetapi kalau di Pemprov DKI Jakarta SKB-nya hanya berupa tes melalui CAT. Nah, saya diterima TMT ya, TMT SK CPNS itu tanggal 1 Maret 2019 karena saya mengikuti rekrutmen CPNS yang tahun 2018 dan diserahkan SK-nya itu pada saat Hari Pendidikan di tahun 2019. Jadi tanggal 2 Mei kita rame-rame upacara di Monas, Silang Monas bareng Pak Gub, Pak Anies Baswedan. Jadi kita bareng-bareng di sana diumumin, kemudian kita juga langsung mengambil SK CPNS yang hanya selembar itu, yang luar biasa. Cara mendapatkannya luar biasa. Banyak yang harus ditempuh gitu. Nah, setelah mendapatkan SK harus langsung tuh ke sekolah, karena langsung mendapatkan SK tanggal 2 Mei itu langsung. Setelah mendapatkan SK-nya langsung ke sekolah. Alhamdulillah kan karena deket ya, SMP-nya kan di SMP 280 di Menteng, jadi dari Monas ke Menteng lumayan cepat, lumayan dekat. Kemudian di sana alhamdulillah diterima dengan baik, masih menggunakan baju hitam putih, masih menggunakan baju kebangsaan ya. Biasanya kalau misalkan mau naik golongan, mau ada pelatihan pasti menggunakannya baju hitam putih gitu. Untuk proses proses seleksinya itu saya punya cerita sih sebenarnya. Memang pada saat itu kan saya masih bekerja ya di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta gitu. Jadi untuk masalah perizinan memang alhamdulillahnya pimpinannya pada saat itu memberikan dukungan gitu. Jadi saya biasanya mengambil cuti gitu untuk mengikuti tesnya ya, ikuti tesnya, mengambil cuti. Nah, pada saat itu saya pas seleksi administrasi kan, kalau dulu di SSACN ya, yang BKN itu bisa melihat ya saingan kita berapa gitu. Kalau dulu kalau dulu bisa dilihat tuh saingan kita. Nah, pada saat itu saya di SMP Negeri 280 Jakarta itu saingannya kalau nggak salah 24 yang lulus administrasi. Jadi yang sebelum lulus administrasi itu kurang lebih 60-an. Kurang lebih ya, 60-an, terus lulus administrasi hanya 24. Jadi satu posisi diperebutkan 24 peserta.
pada saat tes SKD, dan alhamdulillahnya pada saat SKD itu saya satu-satunya yang lolos P1L. Karena kan pada saat itu keren banget. alhamdulillah, mungkin mujur kali ya, beruntung kali, bejo nih. Gitu. Jadi alhamdulillahnya sendirian yang lulus, karena memang pada saat itu passing grade-nya lumayan tinggi ya. Karena banyak masalah tuh, banyak protes juga karena passing grade sangat luar biasa tingginya. Mungkin Po Rizky juga mengalami hal yang sama kali ya dengan saya, karena rekrutmennya sama seperti saya. Jadi memang lumayan was-was itu pada saat itu. Saya mendapatkannya itu tes SKD-nya itu di Wali Kota Jakarta Timur. Jadi di Wali Kota Jakarta Timur tuh sesi berapa? Saya lupa, 3 apa 4 gitu. Jadi agak siang, jadi nggak terlalu pagi. Ya, jadi alhamdulillah nggak terlalu pagi, jadi nggak bermasalah lah terkait transportasi. Kebetulan tempat tinggal saya jadi di Depok, jadi saya ke sana itu menggunakan kereta ya ke Wali Kota, karena Wali Kotanya lumayan agak sedikit mendekati Bekasi ya, jadi agak lumayan untuk perjalanannya. Alhamdulillah. Dan di sana saya sampai 1,5 jam sebelum mulai, dan saya nyerobot pada saat itu karena saya udah males nungguin lagi, daripada panik, daripada ini kan. Saya nyampe, siapa yang mau duluan, ya udah saya langsung masuk aja, saya duluan, padahal itu masih antri, masih panjang gitu, masih banyak gitu. Udah semangat banget tuh. Iya. Kayaknya udah di luar kepala deh. Enggak, saya takut hilang aja gitu ya dari kepala, takut hilang. Jadi ya saya udah langsung hilang di perjalanan. Iya, hilang di perjalanan karena lumayan jauh ya perjalanannya, jadinya Jauh. udahlah, siapa yang mau duluan? Saya Pak. Udah langsung saya jalan ke dalam, nggak menggunakan apa-apa, nggak bawa peralatan, semua ditinggal, kemudian dititipkan peralatan pribadinya, jadi hanya bawa badan aja sama baju ya, nggak gitu. Terus nanti alat tulis juga udah siapkan. Nah paling deg-degan itu pas submit simpan tuh yang terakhir kan, udah mau 5 menit sebelum tuh. Aduh, yang kanan kiri udah mulai udah aduh, nggak lulus saya gitu. Aduh, kanan kan karena deket ya. Pada saat itu nggak terlalu jauh karena banyak kan yang ikut tesnya pada saat SKD. Waduh, itu apa, yang kanan kiri udah mencet finish. Aduh, nilainya pas nengok ya elah segitu. Pas ngeliat nilainya alhamdulillah lumayan, nggak terlalu nggak terlalu bawah banget gitulah, masih mending. Dan alhamdulillahnya pada saat pengumuman SKD hanya satu-satunya, jadi yang di SKB saya hanya absen aja, asal datang aja gitu. Jadi nggak ada persiapan. Iya. Jadi kata orang sih udah auto lulus lah gitu. Yang penting nggak punya saingan ya. Jadi iya, karena nggak punya saingan pada saat di SKB-nya, karena dari 24 hanya satu yang dinyatakan lulus passing grade gitu. Jadi SKB tidak ada persiapan, kemudian tes kesehatan itu lumayan ngantrinya, lumayan menguras energi juga. Jadi memang banyak hal yang harus patut disyukuri lah untuk mendapatkan titel PNS ini gitu. Karena memang perjuangan untuk mendapatkannya sangat luar biasa. Jadi yang belum belum lulus, tetap semangat, masih banyak cara ya, tetap belajar, apalagi untuk SKD ya. Mudah-mudahan bisa lah. Mudah. Nanti kalau itu mungkin Bang Benny kan SKD-nya nilainya gede, bisa lah. Iya, tinggi nanti banget biskuit, ya. Biskuit mungkin nanti ada sesi pendalaman materi boleh nggak? Iya, sesi pendalaman materi kan. Bahas daftar jadi peserta nih. Teman-teman biskuit mau ikut mungkin gitu, jadinya bukunya bisa dicelupin ke air, godok-godok, minum. Ya, itu kayak Dora X deh. Ya, mungkin itu aja Po Rizky dan yang lain. Tadi kita udah dengar jawaban dari Bang Benny dan Bang Dede. Masih ada satu narsum lagi nih, masih ada Mpok Zaitun. Sekarang Mpok Zaitun, kita masih mau tanya pertanyaan yang sama nih. Kapan sih Mpok Zaitun diangkat jadi ASN dan prosesnya bagaimana? Oke, terima kasih Mpok Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal proses, sebenarnya saya pernah coba dulu tahun berapa, mungkin tahun 2017 kali ya, gitu kan. Tapi waktu itu tuh bukan formasi pendidikan. Tapi teman-teman saya bilang, ayo Zai, ikut. Ada nih geografi gitu kan. Oh yaudah, tapi kamu tak pendidikan, udah nggak apa, coba aja. Saya gagal, nggak lolos, itu administrasi, kayak gitu. Oke,
oh berarti harus dari situ saya belajar, oh berarti kita memang harus sesuai administrasinya, harus sesuai dengan jurusannya, kita nggak boleh asal aja gitu kan. Akhirnya coba lagi di tahun 2018 nih, baru ada pengumuman CPNS besar-besaran waktu itu untuk guru, masih guru pendidikan geografi. Akhirnya saya coba ke sana, dan di Jakarta kan kita pakai TOEFL ya kan, itu yang banyak orang-orang akhirnya berpikir, wah berat nih TOEFL nih gitu kan, belum persiapannya, belum belajarnya gitu. Akhirnya tapi saya udah nekat aja deh gitu kan, saya nekat aja ikut. Ada teman yang pernah bilang, Zah yakin gak nih, kan sertifikat lu bukan yang berlabel gitu kan, berlabel yang apa gitu ya, yang resmi kayak buat ikut beasiswa kayak gitu kan. Ya pokoknya sertifikat gitu, bahasa Inggris di salah satu lembaga, tapi yang tidak berlabel seperti kayak misalnya untuk FPDP dan seterusnya. Kata saya, udahlah biarin aja, kalau rezeki ya lolos, kalau enggak ya udah gitu kan. Saya tetap ikut administrasi untuk yang DKI Jakarta di tahun 2018 kayak gitu. Nah, terus alhamdulillah ternyata saya lolos seleksinya. Justru teman saya yang bilang tadi, dia ternyata nggak ambil Jakarta. Kayak gitu. Ada alasan tadi, mungkin karena masalah TOEFL. 2018, saya sebenarnya bingung nih. Maaf ya sebenarnya. Saya bingung, saya tuh benar-benar buta akan ada namanya SKD, SKB. Saya buta banget kayak gitu. Waktu dulu tuh buta banget. Ini saya gimana nih, mulai dari mana? Kayak gitu kan. Saya belum paham nih gitu kan. Udah akhirnya bismillah aja kayak gitu, kemudian mulai belajar, tapi ya itu ya namanya saya bilang tahu masih buta. Akhirnya pengumuman ternyata banyak juga yang lulus administrasi di salah satu SMA, karena kan di SMA saya itu salah satu formasi ya untuk yang SMA, dan banyak juga bahkan ada teman-teman saya di sana SKD. Akhirnya saya ikut ujian, dan di waktu di SKD itu saya di suatu tempat yang sangat luas, bareng-bareng banyak orang, semua juga kayak gitu ya. Di sebelah saya itu orang mas saya ternyata masih lumayan saya lah. Terus saya mikir, wah saya lolos passing grade gitu kan. Mungkin yang lain juga sama kayak gitu kan. Waktu itu belum booming kan, saya masih di awal-awal ujian. Ketika sampai rumah baru ada berita tuh, baru booming soal masalah ya TKP. Wah gitu kan, saya mikir, waduh lumayan juga saya gitu kan. Nggak nyangka ternyata memang karena nilai saya tuh bener-bener merepet banget waktu itu. Terus saya nunggu pengumuman SKB, karena SKB kan kita ya pasti paham lah ya, kayak Rizky, Bang Dede yang mundur kan dari jadwal semula, karena tadi banyak yang masih nggak P1 aja P2 kayak gitu kan. Saya pengumuman SKB, nah ternyata di sekolah saya itu yang lolos dua. Tapi saya cari tahu ya, itu kan kayak tadi kan udah dikasih tahu sama Bang Dede ada nama-namanya. Nah, namanya perempuan kan kita selalu kepo ya, ini siapa nih? Cari tahu nih, gitu kan, cari tahu nih siapa. Dan keluarlah ada nama yang namanya itu bukan nama pasaran, nama yang unik lah. Saya searching, saya ini, karena kan tadi yang bilang sama Bang Beni, deg-degan nih kalau misalnya kita pakai yang Serdik gitu kan. Ini gimana nih? Saingan kita pilih Serdik. Iya, saya kepoin. Oh, ternyata dia belum punya nih. Oh iya, tenang aja gitu. Tenang aja, karena kan dia belum punya Serdik kan. Kita kan nyari ya. Orang perempuan kan tahu lah ya gitu kan. Keponya tuh level dewa. Iya, bukan cuma modal nama lengkap doang kayak gitu. Kayaknya udah SKB, ikut ujian SKB. Nah, saya penasaran nih. Waktu itu udah sore banget, suatu tempat. Saya penasaran ya, nih gue saingan gue di sini nih gitu kan. Dia dapat berapa ya skornya? Saya bela-belain sampai udah saya ujian SKB, saya bela-belain ke tempat si saingan saya SKB. Saya mau tahu skornya dia. Itu niat banget. Keren. Jauh nggak itu lokasinya? Jauh banget sampai tuh hujan, sehingga saya hujan sampai agak reda, jauh banget sampai sana, saking jauhnya orang udah pada pulang, udah pada tutup. Demi mau lihat nilai saingan doang gitu. Iya serius, saya penasaran banget nih gimana nih gitu kan, penasaran banget. Untungnya masih ada 1-2 orang yang masih sana. Terus beliau bilang, oh ini aja Mbak, ikut aja yang Telegram yang CPNS gitu kan. Oh benar nih ada, iya. Ayo saya scroll. Oh ternyata nilai saya lebih baik. Lebih dikit gitu kan. Jadi saya tenang deh gitu. Akhirnya alhamdulillah kemudian ada pengumuman. Kan itu kan lagi ya ngurus berkasnya juga deg-degan nih, berkas gimana. Dan ya ternyata karena mungkin saya salah nulis, saya harus pulang saat ngumpulin berkas. Jadi saya salah tulis. Jadi untungnya saya datang pagi ke tempat ngumpulin berkas.
Kan ada yang salah udah nunggu lama sampai depan, salah tulis. Saya pulang sampai ke baru saya balik ke situ sore, dan alhamdulillah aja berkasnya diterima, dan tidak lama akhirnya di bulan Mei ada pengangkatan CPNS dengan tanggal TMT-nya di 1 Maret sama kayak Bang Dede gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zaitun, Bang Beni, dan Bang Dede juga. Ternyata proses mereka untuk menjadi ASN itu sangat panjang, berwarna juga ceritanya, unik-unik nih, masing-masing punya ceritanya sendiri. Nah, mungkin tadi kita dengar sedikit nih dari Bang Beni, kan sedikit tips triknya ya, gimana Bang Beni bisa lolos tes CPNS. Nah, mungkin selain dari tadi yang waktu, misalnya ada ketemu soal yang sulit, di skip dulu, lanjut ke soal yang lain yang mudah. Ada tips dan trik yang lain nggak mungkin dari Bang Beni? Tips and trick ya, mungkin ini tips and trick. Jadi yang pertama ya, yang pertama kan di 2018 itu saya gagal karena ini ya di bagian pemilihan formasi. Jadi waktu di 2018 karena kebetulan saya lulusan PGSD, jadi saya ngambil formasi SD. 2018 saya ngambil formasi itu, kesalahan yang saya buat adalah saya seperti sedang menantang diri aja gitu. Jadi melihat formasi 1, ngerasa formasi 1 nih, coba deh pasti bisa nih gitu. Jadi kayak salahnya malah seperti menantang diri, padahal di situ ada formasi yang lain, ada 2, 3, ada 4, bahkan ada yang 5 gitu ya. Namun kesalahan di sini udah ambil 1 pasti bisa. Jadi itulah kesalahan yang padahal ya kita bersaing itu tidak bisa hanya bermodalkan keyakinan aja gitu ya. Tapi kita juga harus bisa memperhitungkan persentase kita kelulusannya gitu. Kemungkinan itu ya, sehingga di 2018 saya ambil 1, yang lawan saya itu ada 24, itu pas lagi di bagian TKP memang sulit parah itu ya, sulit banget waktu ngerjainnya memang. Jadi ngiranya bakal masuk di jaringan P2, ternyata lawan saya ada P1 2 orang. Gugur lah di 2018. Masuk ke 2019 itu udah menjadi sebuah pembelajaran. Jadi memilih formasi udah bukan lagi dengan keyakinan sebagai tantangan diri, tapi kita hitung juga kemungkinan menangnya, kemungkinan dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga tepatlah saya ngambil di SDN Cilangkap 01 lah yang saya ambil. Nah, itu formasinya ada 5. Nah, di 2019 ini kuota nggak bisa kita lihat. Gitu ya, kuota ditutup di 2019. Jadi kita betul-betul ya udah kita klik kalau pilih itu. Nah, pilihlah di kuota 5. Kenapa 5? Karena juga udah ditutup dan juga ada berbekal kemarin pengalaman, saya ambil udah 5. Jadi mikirnya udah pokoknya 5 aja deh. Maupun ternyata ada lawannya berapa orang yang lulus, intinya ada 5 yang bisa kita ambil kan gitu. Mau peringkat 1, 2, 3, 4, 5 nggak pikir, intinya 5. Sehingga ambillah 5. Pas selesai penutupan pendaftaran, itu dibukalah sama pemerintah untuk kita bisa lihat berapa orang lawan kita. Jreng, kaget bukan kepala. Pas lagi saya klik, saya lihat SDN Cilangkap 01, kota 5, ternyata itu lawannya ada 139. Ya, apakah itu kena mental? Ya kan? Kena mental nggak? Itu pasti. Waduh. Disebut kena mental nggak? Kena mental ya nih? Itu kena. Ya, itu kena. Tapi ya namanya juga kita dunia ini ya, dunia kompetisi ya. Jadi nggak bisa berlarut-larut untuk takut ya. Ya mikirnya sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, ya udah. Tinggal kita siap-siap sama belajar aja, tarung-tarung. Jadi udah cukup sekali dilihat, udah nggak perlu dilihat lagi. Memang kepikiran sih, waktu tidur tuh kepikiran tuh. Nggak bisa tidur. Gitu ya. Gini, ngelus-ngelus. Itu sebelum, awalnya apa pede, nggak apa-apa. Pas buat tidur, aduh, 139 lagi. Nah itu ini lumayan lah tuh ya. Tapi ya udahlah, lawan aja, sehingga kesiapannya belajar ya. Kita belajar beli buku lah ya, beli buku. Saya nggak ada ikut ya, saya nggak ada ngikut, maksudnya kayak ngikut les atau yang berbayar gitu, nggak ada. Betul-betul mengandalkan internet, betul-betul mengandalkan buku yang ada, itu dipelajari seakan-akan seperti sedang ikut SKD, jadi bisa ambil range rata-rata kalau kita ketemu soal yang mirip-mirip.
ketemulah kita pada akhirnya ini ya tes SKD dengan 100 soal 90 menit itu ya. Seperti yang tadi di awal, TKP dulu, baru TWK, baru ke TIU, yang dimana ngerjain itu kalau ada yang ngerjain targetnya ini sesuai, langsung saya kerjain. Tapi kalau ada yang bikin mikir, terutama ada soal TIU yang saya hindari ya. Mungkin kalau teman-teman kalau yang ngerjain sih nggak apa-apa. Kalau saya sangat menghindari dengan tipe soal yang ini, Budi duduk di samping Sinta duduk di depannya Rudi. Ya, itu tembak aja itu kalau saya. Karena dengan menghitung mereka yang duduk itu sangat buang waktu ya waktu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu sangat mempengaruhi. Jadi udah nggak ada lagi waktu, ini saya bisa nih ngerjain ini, pasti saya bisa. Itu menurut saya sangat memakan waktu. Jadi ngerjain yang bisa dulu. Nah, ternyata dengan strategi yang saya jalankan seperti itu, dengan 139 saingan yang diambil hanya 15, syukurlah masuk ke dalam 15 besar itu tadi, gitu ya. Masuk ke dalam 15 besar, melengganglah ke SKB, gitu ya. Melenggang ke SKB, baru di SKB itu dari 15 orang, itu dia. Inilah saatnya kita kepo, ya kan? Kita cari siapa lawan kita yang punya serdik, gitu ya, dari 15 orang. Ternyata dari 15 orang yang punya serdik 2 orang. Perkecil lagi, berarti kota hanya 3. Kenapa demikian? Karena saat itu yang punya serdik ya udah auto lah. Iya, auto. Karena nilainya langsung sempurna. Gitu ya. Kalau di 2018 kalau nggak salah tambahan kota punya serdik itu 100 ya. Mulainya di 100 ya kalau nggak salah ya. Jadi 100 baru tuh bisa, kalau yang nggak punya kan mulai dari 0. Kalau yang punya mulai dari 100. Nah, di 2019 nilai maksimal 500. Jadi yang punya serdik datang ngerjain SKB itu cuma klik-klik aja karena dia udah pasti dapat nilai 500 gitu. Jadi 60% SKB itu langsung di tangan. Udah nggak pakai babi bu lagi. Ya kan, udah nggak pakai apa-apa lagi. Nah, sehingga 3 kota lah yang harus kita ambil dengan lawan berarti 13 orang. 3 kota 13 orang, ya kan? Nah, di situ kebetulan saat itu DKI menerapkan peraturan laki-laki dulu yang ngerjain, perempuan belakangan. Itu tangan. Kalau teman-teman mungkin yang sebelumnya SKB itu dikerjakan dengan waktu yang sama tuh. Jadi ngerjain lawan kita ada 10 orang, langsung hari H 10 orang barengan. Jadi kita bisa langsung tahu. Nah, di 2019 enggak. Laki-laki dulu, perempuan itu bisa 2-3 minggu. Sehingga kesempatan belajarnya lebih tinggi. Nah, itu lagi-lagi seperti itu. Nah, paling yang menjadi trik yang saya ambil adalah, ya tentu lagi kita belajar terkait dengan kompetensi bidang. Yang saya ambil ini, itu karena pandemi ya. Jadi kalau ada pandemi, jadi skor itu kan biasanya dipampang di TKP ya. Ini enggak, ini kan di YouTube. Jadi hal yang mungkin bagi saya lucu ya, yang saya kalau ingat-ingat waktu SKB, jadi saya pakai ala-ala ini aja, ala-ala survei sendiri. Ala-ala survei sendiri yang saya maksud, jadi saya ambil lawan saya itu lebih ke perempuan ya, karena laki kan udah pada gugur di situ, tinggal sendiri. Jadi perempuan itu dari 13 ada 9 orang. Jadi laki itu ada 4, perempuan 9, laki yang 3 udah gugur. Sisa 9 perempuan. Nah, yang saya ambil di situ adalah saya perhatikan semua betul-betul skor perempuan di hari pertama. Nggak pakai lawan saya, nggak saya ambil. Jadi saya ambil perempuan dengan kuota PGSD di hari pertama sampai di hari ketiga, itu saya catat semua dengan skor PGSD, sehingga saya perkirakan untuk yang ngambil PGSD, kurang lebih dia bakal dapat skor dengan rata-rata di sini. Gitu. Jadi udah pakai ala-ala aja. Udah dianalisis. Ala-ala analisis, ya betul. Ala-ala analisis. Saya ambil perempuan dengan kuota PGSD di hari pertama sampai hari ketiga. Itu saya ambil, saya catat betul-betul. Itu bukunya saya ada tuh, saya catat, saya ambil rata-rata. Dengan perkiraan berarti kemungkinan perempuan PGSD akan mendapat skor itu nggak kurang lebih dari skor rata-rata yang ternyata udah dikerjain teman-temannya yang lain. Ya kan, karena yang lolos di SKD pasti tentunya semua memiliki kemampuan yang sama. Nah, ternyata dengan cara seperti itu memang tepat adanya.
Karena kenapa? Ternyata lawan-lawannya memang kurang lebih dengan skor SKB yang ternyata kurang lebih ya meleset dikit lah, 1-2 orang. Selebihnya dengan skor yang ternyata sesuai. Ya, itulah yang pada akhirnya ya syukurlah ya lolos dengan strategi yang tadi itu. Nah, masuklah di 5 besar. Pengumuman deh. Pas pengumuman, udah pas tahu nama muncul, loncat dari tempat langsung. Pasti bahagia banget. Kira-kira seperti itu. Akhirnya Ya, nggak sia-sia perjalanan kan nyatut-nyatut nama 3 orang. tahun. Iya. Nggak sia-sia juga beberapa kali ikut ya Bang ya. Iya, Jadi semangat bisa terus. diambil Bang. pelajarannya. Belajar dari Oke, kesalahan baik, masa kalau lalu. betul sekali. Masa Kalau lalu. kalau Bang Dede gimana nih? Tips dan triknya untuk lolos CPNS itu gimana? Tips and tricksnya. Ini memang banyak ya yang mencari tips and trick ya. Tapi yang paling utama memang belajar ya pasti ya. Belajar pasti harus karena memang tipikal soalnya itu memang yang pasti akan mirip-mirip, modelnya tuh akan mirip-mirip gitu. Tipsnya itu yang pertama itu adalah yang kalau misalkan pada saat seleksi administrasi pastikan melihat administrasi yang dibutuhkan itu apa gitu. Itu karena memang salah persepsi aja bisa akan TMS, tidak memenuhi syarat ya untuk seleksi administrasi, kan sayang ya. Jadi kalau misalkan memang pada saat SKD nggak lulusnya masih oke lah, tapi kalau pada saat administrasi kan sayang gitu. Karena udah banyak effort yang harus Nyesek, Bang. iya nyesek kan ya, kayak dicampakkan siapa gitu. Nyesek. Iya. Gitu. Jadi yang pertama pastikan benar-benar dibaca pengumuman dari Sekda ya, kalau dari Pemda DKI dari Sekda dibaca itu apa saja administrasi yang dibutuhkan, kemudian diuploadnya juga hati-hati, dicek terulang, bisa dilihat atau tidak, kilobyte-nya sudah sesuai atau tidak yang dibutuhkan, warna fotonya, kemudian materainya, kemudian apalagi ya, pokoknya administrasi terkait dengan administrasi bisa dilihat dari pengumuman Pemda atau kementerian atau lembaga terkait yang membuka lowongan CPNS gitu. Kemudian yang kedua pada saat nanti sudah lulus administrasi, tipsnya itu pada saat SKD, karena kan saya SKB tinggal contreng-contreng doang ya, tinggal ngeklik doang gitu, asal isi aja. Jadi pada saat SKD saya yang penting belajar cepat baca soal, karena kan waktunya kan sangat terbatas ya, soalnya banyak, kemudian panjang-panjang soalnya, itu kayak apa namanya sinetron Cinta Fitri ya. Cinta Fitri, apa dibawa-bawa Zaman kapan itu Bang? ikatan cinta ya. Jebakan umur nih Bobo Cinta Fitri. Aduh, ketahuan umur dan Cinta Fitri. Jadi ya tipsnya itu, triknya itu belajar membaca soal secara cepat gitu. Memang saya juga punya bukunya, saya nggak menggunakan nggak ikut yang les berbayar gitu, enggak, karena memang saya takut deg-degan ngelihat teman lesnya gitu, takutnya dia lebih kayaknya keren gitu. Udah saya belajar sendiri aja, ngulik-ngulik, ngelihat FR juga, FR tahu ya FR ya. Iya. Kan biasanya tuh lihat FR di Telegram biasanya banyak tuh keluar-keluar mungkin tipe-tipe soalnya gitu ya. Terus sama melihat ini passing grade. Jadi kita harus bisa berapa soal dalam satu sesi soalnya gitu. Jadi kalau TIU dia berapa soal sih yang harus benar-benar bisa gitu biar melewati passing grade. Kemudian TKP-nya berapa, terus TWK-nya berapa gitu. Terus kalau misalkan yang pada saat TKP karakteristik pribadi itu ya seakan-akan kita dewa aja gitu, merasa dewa gitu, merasa bidadari gitu kali ya, malaikat gitu. Iya. Jadi jawab yang memang benar-benar menurut kita mulia gitulah. Gitu, mulia sekali menjadi sesosok manusia gitu. Pasti kalian teman-teman Biskuit juga bisa paham lah yang mana yang menurut kalian baik gitu kalau dari tipikal soalnya, karena memang semua jawaban itu ada benar semua ya, kadang-kadang cuma beda-beda sedikit doang gitu. Kemudian kalau yang TWK saya biasanya itu saya baca materinya, saya nggak latihan soal, saya baca materinya. Mungkin kalau misalkan butuh mungkin bisa nanti saya kasih rangkuman
terkait dengan TWK. Jadi materi-materi TWK itu ada rangkumannya saya dapat juga dari Telegram ya. Saya cari di Telegram, oh alhamdulillah ada yang share. Saya belajar TWK-nya dari situ. Kalau TIU biasanya memang soalnya itu agak mirip-mirip gitu. Model-modelnya mirip pasti. Yang Bang Beni yang pemilihan ketua itu juga ada pada saat rekrutmen 2018. Kemudian kayak deret angka, deret kayak peluang itu pasti ada gitu. Jadi silogisme gitu juga ya ada. silogisme itu pasti itu ada ya. gitu. Pasti ada itu. Jadi kalau TIU perbanyak latihan soal. Kalau saya seperti itu tips and tricksnya. Mungkin itu aja. Pak Zaitun bagaimana nih? Tips Oke, dan triknya makasih. mungkin bisa berbagi. Di tips and trick ya. Yang pertama banget itu pastikan jurusannya sesuai dengan jurusan kita. Kayak gitu itu penting banget. Oh ya, itu dasar. Ya jangan sampai kita nih murni, kita pendidikan sama kan ada ujung murni. Ya enggak, tetap ikutin sesuai dengan ketentuannya. Terus juga tadi yang Bang Dede bilang bahwasannya ikuti administrasinya sesuai dengan ya tulisannya lah, kita ikutin berbaca. Jadi kita harus literasi ya yang tinggi kayak gitu kan. Kita kan juga menuntut anak kita untuk bisa literasi. Terus kalau misalnya untuk kita sudah belajar ya gimana ya? Mungkin sudah bisa diikut sama Bang Beni sama Bang Dede kayak gitu. Kalau saya kayaknya lebih ke agama sih mungkin ya. Kalau saya lebih ke agama, kayak kita kalau belajar bisa ke Bang Dede atau ke Bang Beni. Waktu itu saya, jadi ketika kita kan mau tes SKD, karena waktu itu 2018 kita masih masih di lokasi yang nggak COVID itu kan nggak pandemi, banyak orang banget yang ngantri. Di situ saya ada juga teman-teman yang ngobrol, dengannya saya lebih fokus untuk saya nggak ngapalin materi lagi. Kenapa? Udah pusing, jangan diapalin lagi. Itu ntar ada yang lupa kayak gitu kan ya. Jadi saya lebih fokus untuk yang baca surat pendek kayak gitu, baca deh pokoknya kayak gitu, lebih ke agama gitu atau ya zikir dan seterusnya kayak gitu sampai dipanggil. Sampai di sana ya gini kan, itu nanti ada waktunya juga kan ya, pengerjaannya juga. Nah ini sini penting banget yang namanya manajemen waktu kayak gitu. Kalau misalnya di Bang Beni ada urutannya, kalau saya lebih ke secara berurut. Jadi apa yang saya ketemu itulah yang saya lihat, itulah saya kerjain kayak gitu. Saya urut dari awal sampai akhir. Sama juga kalau udah agak susah nih, skip dulu kayak gitu kan, tidak berlama-lama. Nah disinilah yang saya ingin ceritakan apa yang saya kerjakan saat itu. Jadi ketika saya ingin menginput pertama kali, entah itu nomor gue pertama kali input layar pertama, saya pasti kita doa semua bareng-bareng. Saya baca sholawat 7 kali. Setelah itu nanti ketika udah soal, kita kan insya Allah yakin ya kita udah belajar nih, ini udah pernah belajar gitu kan. Jadi setiap mau memilih jawaban akan kita yakin sama jawaban kita, saya sholawat 3 kali. Kayak gitu, sholawat 3 kali. Nah, ketika memang udah udah susah, kita lewat dulu. Tapi kan ada soal yang kita yakin kayaknya gue udah belajar deh ini gue udah belajar, gue harus bisa nih, tapi gue lupa gitu kan. Saya lebih baca itu sujud sahwi, doa sujud sahwi, ntar ada cering gitu loh, cering, jadi ada kayak tercerahkan gitu loh, langsung muncul jawabannya. Iya, ada tercerahkan, oh kayaknya jawabannya ini deh, oke gitu kan. Nah nanti sampaikan ada turutan itu apa tadi, TWK, TIU sama TKP. Sampai di TKP itu kan udah di akhir-akhir ya, udah puyeng kan, pasti kan udah puyeng, apalagi TKP itu yang banyak banget. Ya itu tadi yang saya katakan, saya kalau udah nggak fokus baru saya bisa baca sujud sahwi lagi, kayak sholawat lagi kayak gitu, untuk lebih menenangkan diri kayak gitu. Udah setelah itu ya udah alhamdulillah bisa gitu kan. Yang penting lebih tenang sih kayak gitu, karena udah belajar seperti apapun, kalau kita sendiri aja panik ya saya yakin itu pasti akan nggak konsen juga kayak gitu. Baru setelah itu SKD. Untuk SKB kan kita pelajaran masing-masing ya, pelajaran kita gitu. Insya Allah saya yakin lah semuanya juga pasti bisa, karena udah sering ketemu kayak gitu. Itu sih paling. Sama nanti tipsnya kalau udah pemberkasan, seandainya teman-teman semua udah insya Allah lulus gitu ke pemberkasan, diperhatikan baik-baik lagi gitu. Jangan sampai udah sampai nunggu lama-lama mau ngumpul pemberkasan, suruh pulang deh gara-gara masih ada yang belum lengkap kayak gitu. Ya, untungnya masih bisa diterima. Udah, itu aja dari saya. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Wah, keren-keren sekali ya. Nih berbagai tips and trik dari Abang Po. Semua narasumber di sini